Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini waktunya pendidikan agama Islam kelas 5. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk ke bab 3, yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke. Anak-anak masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ya, rukun iman ada 6. Masih ingat lagunya? Masih hafal ya? Oke, coba kita bernyanyi bersama. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari kiamat, dan percaya qada dan qadar. Oke, jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah itu termasuk dalam rukun iman keberapa? Ya, rukun iman ke-4. Oke, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoinya. Iman kepada Rasul tidak cukup hanya dengan diyakini, akan tetapi harus diikuti dengan meneladani sifat-sifat terpuji mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul-Rasul Allah sebagai khalifah atau pemimpin umat manusia. Rasul-Rasul Allah harus kita ikuti dan taati, karena apa yang mereka sampaikan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Sementara Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Juga Nabi yang pertama itu juga Nabi Adam. Nah, Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammadlah Nabi yang paling terakhir, Rasul yang paling terakhir sebagai penutup. Ya. Oke. Nah, agama Islam sangat mengajarkan pentingnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah agar kita selamat dari fitnah orang-orang yang mengaku sebagai Rasul dan siksa api neraka.
Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Wujud keimanan kepada Rasul-Rasul Allah dapat dipraktikkan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dengan menjalankan semua hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, meneladani ketaatan, sikap, dan juga perilaku terpuji Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti percaya adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah mereka sangat banyak dan hanya Allah lah yang tahu jumlah pastinya. Namun, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Siapa ya nama-nama dari 25 Nabi tersebut? Nah, anak-anak tentu pasti sudah mengetahui ya sebagian nama dari mereka. Nah, sekarang perhatikan nama-nama Nabi dan Rasul Allah berikut, agar anak-anak juga hafal. Ini nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yakni Nabi Muhammad. Coba kita bernyanyi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya Nabi kita umat Islam. 25 Nabi umat Islam. 25 Nabi itu utusan Allah. Nah, itu tadi 25 Nabi, nabinya umat Islam. Nah, 25 Nabi dan Rasul semuanya itu yakni utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah hafal kan ya nama-nama Nabi dan Rasul ini? Di kelas 4 kemarin anak-anak sudah menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul ya. Nah, pasti masih ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat Rasul Allah. Sifat wajib bagi Rasul itu jumlahnya ada 4. Nah, sifat mustahil Rasul itu juga ada 4. Oke, yang pertama, sifat wajib Rasul yang pertama, sidik. Semua Rasul Allah wajib memiliki sifat sidik. Kata sidik berasal dari bahasa Arab, artinya jujur dan benar. Mustahil Rasul Allah yakni kizib. Kizib berasal dari bahasa Arab, artinya bohong atau dusta. Nah, jadi para Rasul Allah pasti bersifat sidik, baik perkataan maupun perbuatannya. Dengan sifat ini, ajaran yang dibawanya dapat diterima dan diikuti oleh umat manusia. Seorang pendusta tidak mungkin didengar ucapannya, apalagi diikuti perbuatannya. Oke, yang kedua, amanah. Semua Rasul Allah pasti wajib memiliki sifat amanah.
Amanah berasal dari bahasa Arab, artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasul bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Para Rasul Allah pasti dapat menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perintah Allah pasti mereka patuhi dan tidak mungkin mereka melanggar perintah Allah. Seorang pengkhianat tidak mungkin dipercaya oleh umat. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Semua Rasul Allah wajib memiliki sifat tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, artinya menyampaikan. Mustahil Rasul Allah bersifat kitman. Kitman berasal dari bahasa Arab, artinya menyembunyikan. Para Rasul Allah senantiasa menyampaikan segala ajaran dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu hal pun yang mereka sembunyikan. Jika Rasul bersifat kitman, maka ajarannya tidak akan bisa dipahami dan tidak sampai kepada kita sebagai umatnya. Selanjutnya yang terakhir, fatonah. Sifat wajib Rasul yang keempat yakni fatonah. Semua Rasul Allah wajib memiliki sifat fatonah. Fatonah berasal dari bahasa Arab, artinya cerdas. Mustahil Rasul Allah, sifat mustahil Rasul adalah baladah. Baladah berasal dari bahasa Arab, artinya bodoh. Para Rasul Allah memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasul Allah itu bodoh, tidak mungkin bisa membimbing umatnya. Nah, hal tersebut mustahil bagi Rasul. Selain sifat-sifat wajib dan mustahil tersebut, Rasul juga memiliki sifat-sifat terpuji lainnya. Dalam surat Al-Anbiya dijelaskan bahwa mereka mengalami ujian dan cobaan, tetapi karena ketakwaan, ketaatan, dan kesabaran mereka berhasil melewati ujian dan cobaan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke Rasul Ulul Azmi. Anak-anak sudah pernah tahu Rasul Ulul Azmi kan? Di kelas 4 kita sudah pernah belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Masih ingat apa itu Rasul Ulul Azmi? Oke, dengarkan ya. Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulu atau uli dan azmi. Ulu atau uli artinya memiliki, sementara azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Maka ulul azmi maksudnya adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugas. Rasul Ulul Azmi ini mendapatkan cobaan yang berat ketika menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Rasul Ulul Azmi itu berjumlah 5 orang. Nah, ini 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kelima yakni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelima Nabi Rasul Ulul Azmi ini anak-anak biar mudah menghafalnya bisa disingkat dengan NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, NIMIM. Ya, diingat-ingat. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sekarang, kriteria atau ciri yang dimiliki oleh para Rasul Ulul Azmi, yaitu yang pertama, Rasul Ulul Azmi pasti memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kaumnya. Yang terakhir, keempat,
memiliki mukjizat yang luar biasa. Jadi Rasul ulul azmi itu pasti memiliki kesabaran yang tingkat tinggi. Senantiasa memohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaumnya yang membangkang, yang tidak mau taat kepada Allah. Senantiasa berdoa agar memberi hidayah. Rasul ulul azmi selalu berdoa, mendoakan agar kaumnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar segera bertaubat dan mau taat kepada Allah. Nah, Rasul ulul azmi itu pasti juga memiliki mukjizat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh selainnya. Oke, sekarang perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, setiap kali membahas mengenai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kalian pasti menemukan dua istilah yang selalu disebut bersamaan, yaitu istilah Nabi dan Rasul. Samakah antara Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul tidaklah sama. Nabi adalah seorang laki-laki yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Nah, sementara Rasul adalah seorang nabi yang diberi wahyu dan mengemban misi untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Oke, berikut perbedaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Yang kedua, Nabi memiliki 3 sifat wajib: sidik, amanah, fatonah. Nah, Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Karena apa? Karena Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu, tidak diutus menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tapi kalau Rasul memiliki 4 sifat wajib, ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Rasul memiliki sifat tabligh karena Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang ketiga, tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Nah, oleh karena itu Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umat manusia. Oleh sebab itu Rasul memiliki sifat wajib tabligh. Nah, itulah tadi, ini 3 perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sekarang persamaannya. Nah, berikut persamaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, yang pertama, Nabi dan Rasul itu sama-sama seorang laki-laki. Yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama bersifat maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Nabi dan Rasul memiliki mukjizat, sama-sama memiliki mukjizat. Yang kelima, Nabi dan Rasul sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, keenam, Nabi dan Rasul sama-sama bersifat basyariah. Nabi dan Rasul bersifat basyariah. Apa itu basyariah? Ya layaknya manusia biasa, ya makan, ya minum, ya bekerja, ya berkeluarga. Ya, Nabi dan Rasul makan, minum, bekerja, juga berkeluarga kan ya. Sama seperti layaknya manusia biasa, bersifat seperti layaknya manusia biasa, bersifat basyariah. Oke, nah itu tadi adalah sekilas penjelasan dari iman kepada Rasul Allah, nama-nama Nabi dan Rasul Allah, sifat-sifat Rasul, sifat-sifat wajib Rasul Allah, kelima Rasul ulul azmi Allah, dan
perbedaan Nabi dan Rasul, juga persamaan antara Nabi dan Rasul Allah. Oke. Tugasnya anak-anak untuk hari ini adalah mengerjakan halaman 38 dan 39 bagian A dan B. Oke. Ditunggu Bu Ayu sampai nanti malam. Jangan terlambat ya. Cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.